Qil dikatakan inna sayyidana Daud alaihissalam. Dulu Nabiullah Daud alaihissalam sa'ala rabbahu, pernah minta sama Allah ayyuriyahul mizan, agar coba ya Allah kasih lihat padaku mizan tuh kayak gimana. Jadi Nabi Daud minta sama Allah, pernah minta agar diperlihatkan mizan modelnya gimana, bentuknya gimana. Fa'arahu, maka Allah menunjukin sama Nabi Daud, kulla kifatin tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dimana setiap kifah tuh satu piringannya gitu ya, atau piringan atau apa ini satu neracanya gitu, neraca dua gitu, timbangan neraca baik, neraca buruk gitu ya, timbangan baik sama buruk, dua sisi gitu kan, kanan kiri. Satu neracanya atau timbangan tadi itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masukin situ, masukin rumah, masukin mobil, masukin tanah, berapa hektar tahu masuk situ semua kan. Bisa masuk semuanya, bukan hanya satu pulau, bukan hanya satu benua, satu bumi, sama langit-langitnya masuk situ semua ya. Sama isi-isinya semua masuk ya. Nggak kecuali, gede banget, kayak gimana, bukan kayak yang di pasar ya. Gede banget ya, gitu. Au ma bainal masyriqi wal maghrib, atau satu neraca tadi bisa menampung apa yang ditampung oleh barat dan timur, seperti sebumi itu ya, luas. Falamma ra'ahu ghasyya, maka tatkala Nabi Daud lihat mizan, ghasyya alaih, pingsan Nabi Daud. Kenapa? Min sababiyah min haulihi, dari saking takutnya beliau, dari saking terkejut dan takut, getar, lihat yang gede, baru lihat barang segede ini ya. Jadi sampai pingsan Nabi Daud. Seorang nabi itu bukan orang yang gentar ya. Kalau sampai terpingsan berarti sesuatu yang amat benar-benar luar biasa. Kalau kita mah mungkin bisa tewas lihatin langsung ya. Karena nabi itu nggak ada yang penakut. Ya. Makanya nabi kalau perang di depan nggak ada penakut nabi mah ya. So, siapapun nabi itu nggak ada yang penakut. Nah, summa apa kok? Kemudian beliau sadar, faqal, lalu Nabi Daud bilang, ilahi, duhai Tuhanku. Man dzalladzi yaqdir, siapa yang mampu an yamla'a kifatuhu hasanat. Ya Allah, siapa yang bisa memenuhi satu neracanya tadi dengan kebaikan. Waduh, boro-boro kayaknya gimana mengisi sepenuh itu, segede itu. Ditimbang ntar amal kita, lalu gimana mau memenuhin? Mungkin jangan-jangan kalau timbangannya segede gini menuhinnya gampang ya. Kalau timbangannya segede apa ya? Segede itu tuh, segede bas itu gampang kita ngisinya. Atau segede rumah ini masih bisa lah. Atau segede apa? Segede gedung masih mungkin. Ini timbangan gede banget, gimana mau ngisinya? Kata Nabi Daud. Gede banget. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Daud, wahai Daud, inni idza raditu, sesungguhnya aku ini apabila aku sudah ridho an abdi pada hamba. Nah, ini kalau aku sudah ridho pada hambaku, malaktuhu lahu, maka akan aku penuhin mizan tadi untuk dia. Aku udah ridho, aku penuhin dah. Dibantu sama Allah untuk penuhin tadi. Kalau kita menuhin, gimana mau menuhinnya segede itu? Nah, bitamratin wahidatin, walaupun dengan satu butir amalan yang pernah dia lakukan, misalkan sedekah dengan satu butir korma, Allah lipat gandakan gede sampai penuh mizannya gara-gara satu korma yang dia pernah sedekahin, asal Allah ridho. Asal Allah ridho, ini yang susah ya. Makanya jangan pernah menyepelekan satu kebaikan. Mungkin kebaikan yang disepelekan sama kita, yang kita tinggalin, di situ ada ridho Allah. Karena ridho Allah itu disembunyikan dalam segala macam amal kebaikan, ketaatan dalam ibadah. Wah, iya mangan, iya mangan, eta. Ayo, jangan pernah menyepelekan amal kebaikan, karena kita nggak tahu. Ridho Allah itu ibarat kalau di judi itu jackpot, cuman nggak pantas saya nyebutin gitu. Maksudnya disembunyikan. Ya. Hubba Allah menyembunyikan ridho Allah itu dalam amal-amal kebaikan. Jadi kita nggak tahu di mana. Jadi tugas kita gimana? Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Jadi jangan pernah menyepelekan ridho satu kebaikan, karena mungkin itu ridho Allah. Jadi disembunyikan, kita nggak tahu. Kadang-kadang beberapa aulia itu gara-gara dapat ridho Allah gara-gara wudunya. Ada yang pernah dapat ridho Allah gara-gara sedekah yang sepele. Nggak tahu di situ ridho Allah di mana. Nggak bolehnya kita tuh di situ, sama ulama dilarang sama guru-guru kita, para ulama ya.
untuk menyepelekan ibadah, amal kebaikan, ketaatan, karena di situ mungkin ada ridho Allah. Kalau kita nggak bisa mengamalkan sesuatu, ya sudah. Tapi kira-kira kita bisa mengamalkan, amalkan yang kita bisa. Jadi jangan pernah menyepelekan satu kebaikan pun, satu ibadah pun, satu nilai-nilai ketaatan pun jangan pernah diremehkan. Sebagaimana sebaliknya, kita juga nggak boleh menyepelekan nilai-nilai maksiat, nilai-nilai keburukan. Karena mungkin di situ ada murka Allah, kebaikan dan ridho, murka. Kalau Allah ridho sama kita, yaslih jamil umur. Idza ridho rabbuna yaslih jamil umur. Kalau Allah ridho, udah bakal diberesin urusan. Apa aja urusan dunia.